Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada teman-teman semua, para senior, para guru besar, dan juga sejawat teman-teman yang hadir dalam course AI in Healthcare yang dilaksanakan oleh IMERI. Senang sekali saya mendapatkan kesempatan untuk berbagi pada hari ini ya terkait dengan pra-implantation genetic diagnostic atau kita kenal sebagai pra-implantation genetic testing. Ini adalah sebuah pemeriksaan untuk menilai kelainan kromosom atau aneuploidi pada embrio, dan saat ini kita justru bergerak kepada arah yang lebih non-invasif. Mengapa pra-implantation genetic testing begitu penting? Kalau kita lihat, ini adalah di bidang saya, bidang kami, yang terutama bergerak di dalam bidang kedokteran reproduksi, maka kesuksesan sebuah kehamilan itu ditentukan oleh beberapa faktor. Yang paling besar adalah sel telur, ya 70-80%, kemudian faktor embrio 10-15%, dan juga faktor sperma sekitar 10-15%. Kalau kita lihat mengapa seorang perempuan ketika usianya bertambah, apalagi kalau di atas 37 tahun, semakin sulit untuk mendapatkan kehamilan, ataupun kalau hamil, angka kegugurannya akan meningkat. Kita bisa lihat di sini, di atas 38 tahun, kemungkinan terjadinya kelainan kromosom pada embrio itu di atas 74-75%. Apalagi di atas 40 tahun, ya bisa sampai 80-90%. Kemungkinan terjadinya aneuploidi yang tentu akan berujung dengan kegagalan kehamilan. Studi yang menarik dilakukan oleh Santiago Muni pada 30.000 embrio dilakukan pra-implantation genetic testing di biopsi blastomer dari embrio, dan didapatkan ternyata pada usia di bawah 35 tahun, kurang lebih 61% sampai 63% embrio itu euploid. Makanya kalau seorang perempuan menikah di bawah usia 35 tahun, kemungkinan hamilnya itu bisa sampai 60%, 80%. Di atas 35 tahun menurun ya 51%, sampai terus di atas 38 tahun tinggal 30%, sampai di atas 40 tahun itu sekitar 20 bahkan 13%. Sehingga kalau di atas 42 tahun seorang perempuan datang untuk mengikuti program bayi tabung, tentu akan sangat sulit untuk mendapatkan kehamilan. Mengapa bisa terjadi kelainan kromosom atau aneuploidi? Faktor yang sangat penting yang pertama adalah sperma. Kita bisa lihat bahwa sperma itu menurut kriteria WHO tahun 2010, jumlah atau konsentrasinya minimal adalah 15 juta per cc. Ya, ini cut-off point-nya. Ketika jumlah spermanya di bawah 15 juta per cc, apalagi di bawah 1 juta per cc, maka kemungkinan kelainan aneuploidi pada sperma itu meningkat sampai menjadi sekitar 31%. Sehingga kalau kita menganalisis ya, kejadian kegagalan kehamilan pada program bayi tabung, IVF, ya, kejadian kemungkinan miscarriage itu yang terjadi pada IVF, 62% itu karena faktor embrio yang tidak normal. Dengan penyebab terbanyak adalah kalau sperma di bawah 5 juta per cc. Jadi ingat ya bahwa ada peran sperma yang begitu besar untuk terjadinya embrio yang tidak normal. Pemeriksaan pra-implantation genetic testing saat ini sudah banyak dikerjakan dan orang sudah mulai mengarah kepada pemeriksaan yang tidak terlalu invasif ya. Bagaimana itu? Ya, orang melakukan pemeriksaan melalui blastosol fluid. Ini adalah cairan yang terdapat di dalam embrio, yang terdapat di dalam embrio stadium blastosis, atau dilakukan pemeriksaan cell-free DNA dari medium kultur embrio. Jadi bisa dibayangkan bahwa di dalam medium kultur embrio itu kita bisa mendeteksi adanya cell-free DNA dari embrio. Mirip seperti ketika kita melakukan pemeriksaan non-invasif prenatal testing atau NIPT, yang menemukan cell-free DNA bayi pada darah ibunya. Selama ini yang dilakukan dalam PGT adalah melakukan biopsi. Ini contohnya, ya, dilakukan biopsi. Biopsinya bisa mulai dari polar body, bisa blastomer, bisa trophoectoderm, ataupun blastosintesis, ya, atau aspirasi cairan blastosol pada blastokista.
Beberapa kelemahan dari PGT terutama adalah mendeteksi adanya kelainan kromosom yang tergolong ke dalam mozaik. Ini sangat dipahami, sangat dimaklumi, karena ketika kita melakukan biopsi trophectoderm, ini adalah blastosis, yang dibiopsi adalah ini adalah trophectoderm, ini adalah inner cell mass di dalam yang akan menjadi embrio, sedangkan trophectoderm itu adalah yang akan menjadi plasenta. Concordance antara trophectoderm dan ICM itu sekitar 90%. Oleh karena itu, angka kesalahan PGT itu sekitar 10%, apalagi kalau kromosomnya mozaik. Tentu akan sangat sulit, karena kita tidak mungkin melakukan pemeriksaan kepada the whole trophectoderm. Ya, kalau kita lihat apa saja yang diperlukan atau mesin apa yang selama ini dipakai, ya tentu yang akrab digunakan mesinnya adalah array CGH, microarray maupun next generation sequencing, yang teman-teman nanti akan belajar banyak dari Ibu Fadilah. Dan di Span Culture Media ini sekarang pemeriksaan yang sangat tidak invasif yang kita kembangkan, bagaimana kita bisa mendeteksi adanya cell-free DNA dari embrio di medium kultur yang jumlahnya sangat sedikit, yaitu hanya 20 mikroliter saja. Walaupun saat ini biopsi trophectoderm itu sangat aman, ya tetapi tetap the biggest challenge of the PGT adalah melakukan biopsi. Tidak semua orang atau embriologis mampu melakukan biopsi embrio dengan baik, karena no mistake, ya, is not allowed to make a mistake, ya, zero mistake, ya, dan harus dengan skill yang tinggi, karena embrio itu ukurannya 0,1 mm, ya, atau 100 mikrometer, dan dilakukan biopsi di bawah micromanipulator dengan alat laser. Jadi dilakukan zona thinning, zona pelucidanya ditipiskan dengan laser. Kemudian dengan pipet biopsi dilakukan biopsi dari trophectoderm ataupun blastomer. Nah, kemudian akhirnya orang mengembangkan sebuah teknologi yang lebih tidak invasif, yaitu melakukan pemeriksaan cell-free DNA dari Span Culture Media, dan juga mungkin nanti adalah microRNA, yang tentu secara teknis, secara teknologi lebih mudah, lebih murah, dan sangat terjangkau. Ini kira-kira gambarannya, ya saat ini kalau orang melakukan invasif PGT, pre-implantation genetic testing yang invasif, ya kita bisa lihat dilakukan biopsi ya pada embrio, ya cleave embryo of or blastocyst biopsy, ya. Ini embrio stadium day 3, ini embrio stadium day 5, atau dilakukan aspirasi blastosol. Ini adalah semua yang invasif. Dan sekarang tentu sangat tidak invasif, yang diambil hanya medium kulturnya saja. Medium kulturnya saja bisa dilakukan analisis dengan NGS, ya, atau RCDH, yang nantinya akan memberikan informasi apakah ada kelainan dari embrio, yang meliputi kelainan aneuploidi tentunya. Walaupun PGT sendiri, ada PGT yang khusus untuk mendeteksi aneuploidi, PGT-A, ada PGT yang khusus mendeteksi monogenic disease, PGT-M, ada PGT yang mampu juga mendeteksi kelainan struktur dari kromosom, yaitu PGT-SR, Structural Rearrangement. Ya, ini kita lihat kalau yang invasif, ya, bisa dilakukan biopsi. Dari first polar body ini terdapatnya adalah sel telur, oocyte, metaphase 2, mature oocyte. Kelemahannya kalau yang dibiopsi adalah second polar body, first polar body adalah ini masih materi genetiknya dari ibu, ya, maternal. Kemudian blastomer, kalau D3 dari 8 sel kita biopsi 1 sel, tentu masih ada masalah dengan implantation dan potensi implantasi karena 1 sel kita ambil. Tetapi kalau blastosis ini tentu sangat tidak bermasalah karena selnya sudah ratusan. Kalau kita biopsi sedikit saja tidak ada masalah terhadap bayinya. Hanya memang kelemahannya adalah mozaik, ya, mozaik. Dan sekarang ini Span Culture Media yang sekarang sedang dikembangkan, kita mendeteksi adanya cell-free DNA embrio dari Span Culture Media. Jadi kalau dilakukan perbandingan, beberapa pemeriksaan penilaian embrio secara non-invasif itu meliputi morfologi, kemudian time-lapse morfokinetik, ini adalah inkubator yang bisa melihat detik demi detik embrio membelah, atau pemeriksaan metabolomik juga dari Span Culture Media. Tetapi tentu sebagai baku emasnya adalah cell-free DNA yang kita ambil dari Span Culture Media, dan nanti dibandingkan dengan biopsi trophectoderm. Yang kita biopsi adalah trophectoderm, ya, karena ICM inilah yang akan menjadi embrio, atau kita biopsi blastomer pada day 3. Ya.
Apakah mungkin cell-free DNA itu terdapat atau terdeteksi di dalam medium culture? Yaitu selalu pertanyaan yang ditanyakan orang, publish di mana-mana. Apakah ini benar-benar berasal dari embrio DNA-nya? Kalau kita lihat beberapa studi menyatakan, menginformasikan bahwa sebagian besar release of cell-free DNA itu terjadi day 5, day 6 ya, antara day 5, day 6. Jadi ketika dikultur embrio sampai hari ke-5 atau hari ke-6 stadium blastosis, maka embrio itu akan mensekresikan DNA yang bebas ya di dalam medium kulturnya, dan itu nanti akan bisa kita isolasi untuk kemudian kita lakukan sequencing. Hanya problemnya kita lihat, teman-teman bisa lihat nih DNA quantification-nya, ini Bu Fadilah tentunya sangat kecil ya, 18 nanogram, 20 nanogram, ada sih yang 476 nanogram, tapi sangat kecil, artinya konsentrasinya sangat rendah. Oleh karena itu memerlukan kejelian, memerlukan ketelitian yang sangat tinggi untuk bisa melakukan isolasi. Ya kalau kita lihat lagi ini sama ya, konsentrasinya sangat kecil, bahkan kadang-kadang tidak terdeteksi kalau tidak terbiasa. Tetapi kalau kita identifikasi apakah keunggulan spine culture media PGT ini, tentu sangat banyak ya. Yang jelas adalah non-invasif, sangat mudah, easy, safe, and quick procedures, dan semua embrio bisa diakses ya. Tinggal masalahnya adalah kita tidak boleh melakukan group culture. Biasanya untuk meningkatkan success rate, salah satunya adalah kita lakukan group culture. Artinya lebih dari satu embrio dilakukan kultur dalam medium kultur yang sama. Kalau kita ingin melakukan spine culture media, cell-free DNA analysis, tentu tidak boleh kita melakukan group culture. Concernnya ini low concentration of cell-free DNA, kemudian bagaimana kita mengontrol kontaminasi, dan juga dipertanyakan nih originnya dari mana ini? Apakah dari sel yang mati, apakah dari sel yang mengalami apoptosis, dan sebagainya. Limitation included study masih low sample size, ya, mixed origin, dan masih sangat sedikit ya studi-studi tentang cell-free DNA ini. Kemudian polar body atau trapectoderm biopsy as DNA control itu juga masih menjadi sebuah permasalahan. Kita lihat ini adalah beberapa paper yang mencoba mengkaji apakah non-invasive PGTA itu sebuah langkah yang sangat memungkinkan. Ya, kita lihat ini non-invasive chromosome screening, genome sequencing of embryo culture media, ya. Semuanya melakukan PGT spine culture media, non-invasif juga. Ini adalah sebuah emerging concept. Satu hal lagi yang dilihat dari debat ini adalah concordance rate, ya, bagaimana amplification rate dan concordance rate, ya. Concordance rate, amplification rate-nya ya rata-rata bagus kecuali Saminkin yang hanya 11% amplifikasinya, yang lain antara 80 sampai 100%. Kemudian Plody concordance rate dibandingkan dengan trapectoderm, rata-rata bagus, hanya studi Saminkin yang tidak baik karena memang amplification rate-nya beliau juga sangat rendah. Ya, walaupun ya variabilitasnya antara 80 sampai 100, kecuali ini ploidy concordance-nya juga hanya 30%. Kita akan lihat ya widespread cell death ya, ada cukup banyak sel-sel yang mati atau mengalami apoptosis ya dari fragmentasi sebenarnya di nukleus yang umumnya akan terjadi kepada hari ke-5 sampai hari ke-7. Ini kita lihat prosesnya bisa karena program cell death, ini apoptosis atau uncontrolled cell death. Jadi ini yang dianggap sebagai kontaminasi. Ya panjangnya 180 sampai 200 base pair, bentuknya bisa kondensasi kromatin, cell shrinkage, ya, membran, babbling, dan sebagainya. Dan ini sama seperti tadi concordance rate-nya ya mirip ya 80 sampai 90, kecuali ini ya 30% sama Saminki yang sangat rendah masih 22%. Dan sumbernya kita lihat sumbernya adalah dari embrio day 3, ini embrio day 5, kemudian ada yang fresh, ada yang frozen ya. Ketika penggantian media di hari ketiga, ketika kultur embrio kita biasa melakukan penggantian spine culture media pada hari ketiga. Jadi ketika dia akan masuk ke dalam fase morula atau blastosis, kita ganti dulu. Dan ini yang kita lakukan amplifikasinya. Lakukan dengan whole genome amplification, WGA, kemudian multiple displacement amplification. Ini teknik yang kita lakukan untuk melakukan amplifikasi
konsentrasi DNA yang sangat rendah tadi ya, hanya sedikit sekali. Kemudian untuk PGT-nya ada 2 platform yang bisa dipakai, bisa dengan microarray, bisa dengan NGS MiSeq ya. Kita pernah melakukan dua-duanya karena kedua alatnya kita punya, satu ada di microarray ada di lab terpadu, satu MiSeq ada di Imery. Dan saya kira sample prep, kemudian library prep, sequencing, kemudian Bluefuse analysis ini lakukan analisis menggunakan software yang sudah ada, ini commercially available dengan Illumina, dan juga algoritmanya sudah ada, jadi tinggal dimasukkan saja kemudian keluar hasilnya. Saya kira nanti kalau Bu Fadila akan menjelaskan bagaimana informasi bioinformatika itu raw data dari PGT itu juga bisa dianalisis. Ini kira-kira tadi sudah datanya mengenai concordance, dan ini yang kami lakukan. Ini adalah sebuah pilot study yang kita kerjakan di Imery. Kita lakukan cell-free DNA analysis pada span culture media, embryonya blastosis day 5, dari 22 span culture media kita collect cell-free DNA, kemudian lakukan preparasi dan di-running dengan MiSeq NGS. Kita bandingkan golden standardnya dengan tropectoderm biopsi dari setiap sampel untuk melihat bagaimana concordance-nya. Totally we have a 30 blastosis stage ya, span culture media day 5. Kemudian ini adalah origio-sequential blast, surplex amplification, ini alat-alatnya, lakukan sequencing dengan Illumina. Prosesnya seperti ini, kita lakukan pengambilan span culture media yang hanya 20 mikro, kemudian DNA sampling, ya, dilakukan isolasi, kemudian ini kontrolnya, embryonya kita biopsi, tropectodermnya, jadi ini sebagai golden standard, ya ini ada yang kita kerjakan, dua-dua dilakukan whole genome amplification, kemudian masuk ke mesin NGS, ya data analysis sampai dengan final resultnya kita lihatnya adalah analisis dengan software ya, Bluefuse ya. Embryonya nanti informasinya apakah aneuploid, apakah euploid, ataukah mosaicism yang akan kita putuskan nanti untuk memilih apakah embrio ini akan disimpan atau ditanam atau tidak. Kurang lebih seperti ini prosesnya, ya, expanded blastosis ini adalah embrio stadium blastosis. Hari kelima yang kita biopsi tropectodermnya dan ini span culture medianya sebagai intervensi. Bagaimana amplifikasi? Amplification rate-nya sangat bagus ya, 100% kita bisa melakukan amplifikasi. Concordance-nya untuk euploid 85%, aneuploid masih 70%, sex kromosom concordance 100%. Sehingga total kromosom concordance kita not too bad lah ya, 82%. Ini pada saat masih 37 embrio. Sekarang kita sudah hampir 100 embrio kita lakukan dengan concordance-nya semakin baik ya, sekitar 90%. Artinya apa? Artinya cukup menjanjikan. Ya, cukup menjanjikan bahwa span culture media, cell-free DNA itu bisa terdeteksi di span culture media. Ini salah satu contoh. Ini dari embrio yang sama, satu kita biopsi, hasilnya monosomi 21 XX ya. Yang di span culture medianya cell-free DNA-nya juga kita lakukan sequencing sama, hasilnya juga monosomi 21 XX, sama 100%. Dan kita lihat ya ini sudah diolah oleh softwarenya, sudah diolah oleh Bluefuse begitu, dan ini kita lihat gambarannya kalau merah ini monosomi ya, monosomi 21. Jadi exactly the same 100% cell-free DNA analysis dengan tropectoderm analysis. Risk associated-nya apa? Tentu DNA contamination ya, ini yang sangat penting, DNA contamination, tidak boleh ada kontaminasi dari non-human, dari lab personal dan sebagainya. Kemudian different culture system, condition across clinic, ya, culture volume difference, ya, bagaimana jumlah span culture media itu juga sangat penting karena sangat-sangat sedikit ya konsentrasinya. Jadi jelas non-invasive PGTA kalau kita lihat adalah high amplification rate, high sensitivity, specificity, reproducible, cost effective karena sangat murah. Ya kita tidak perlu melakukan biopsi dengan menggunakan laser. Laser itu harganya hampir 1 miliar. Ya, dan bisa dilakukan di mana saja, tinggal dikirim. Next step malah kita melakukan dengan microRNA, bukan lagi next generation sequencing, yang kita analisis adalah microRNA, dan itu lebih murah lagi. Nanti kita lihat lagi bagaimana dibandingkan ekspresi microRNA tertentu di span culture media dibandingkan dengan sequencing di span culture media. Karena ini outstanding issues remain ya tentang kontaminasi, terutama source of embryonic DNA-nya dari mana. Era itu. Terakhir,
Sebagai take home message, kita tahu bahwa PGT-A itu adalah sebuah metode yang sangat membantu angka kehamilan dalam program IVF, dan sekarang new approach ya, non-invasive itu promising, looks very promising. Tinggal masalahnya adalah avoid clinical misdiagnostic dan the origin of kontaminasi yang harus kita hindari. Kemudian harus ada well-designed study yang benar-benar memang menilai how accurately cell-free DNA ya, sebagai bagian informasi genetik yang bisa dilakukan penilaian untuk memilih embrio yang akan ditransfer. Kira-kira itu yang akan saya sampaikan. Juga sedikit iklan ini dari teman-teman di IMERI, bahwa terkait dengan workshop ini, tentu inilah yang saat ini sedang kita kerjakan milestone-nya, IMERI Health Big Data Center, Pusat Mahadata Kesehatan IMERI, yang insya Allah sangat penting. Ini why data center sangat penting, karena ya life science, ya streamline research process, machine learning in medical science. Saya kira ini teman-teman mempelajari ini dalam sudah 3 minggu. Dan computing, centralized data collection, higher computing power. Ini tentunya kita ingin memiliki higher computing power dan riset yang sangat kolaboratif. Ini tujuan kita, ini target kita. Dan bagaimana IMERI bisa membantu, mulai dari electronic data capture and collection, ada RedCap, ada ICO ini RedCap-nya Indonesia ya, input, kelola, output, dan sebagainya. Kemudian completely free, ada tim yang sangat kuat, dedicated team, strong profile in statistik dan AI, kemudian overarching service in data analysis. Ini third party kita, ada Samsung, UMG ID Lab, Amazon, Microsoft Azure. Kira-kira target kita akan di launching September 2021. Bulan Mei insya Allah akan ada mulai data portal dan katalog, kemudian machine learning lab di bulan Juni, data labeling platform, dan transparent billing system. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan pusat mahadata kesehatan yang ada di IMERI ini, baik untuk penelitian maupun untuk pekerjaan sehari-hari. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan, Dr. Nino. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.